balik lagi bersama gue Dan gue Tomo. Dan gue Sicil di channel kesayangan gamer-gamer gendut di mana lagi kalau bukan di Aduh. lagi bersama kita nih di segmen BG. BG yang dimana kita akan mengobrol tentang suatu hal yang sekiranya menarik nih. Iya. Tentunya di seputar game. Nah, seputar game ya. Oke. Terus oke, juga oke. kali ini nih bukan pemberitahuan ya, maksudnya ada suatu hal yang ingin kita bahas nih dan setidaknya pengen kita cari tahu nih pandangan kita masing-masing tentang hal ini nih tuh apa. Jadi kita akan membahas tentang PS5. PS5 Pro sih lebih tepatnya. Jadi kemarin itu PlayStation baru aja ngumumin yang namanya PlayStation 5 Pro dengan segudang marketingnya. Tapi ya itu sih, gue jujur PS5 gue oke gitu. Tapi PS5 Pro gue belum dengar sama sekali nih. Kecuali ada strip 3-nya di tengahnya itu ya. Strip Iya, 3. ada di bodinya Iya, ya. di bodinya jadi ada Ah. kayak apa body atas, body bawah, nah di tengahnya itu Yes, ada yes. strip 3-nya gitu. Ah. Warna abu-abu ya. Oke. Hitam. Oke. Cuman itu doang yang gue tahu perbedaannya. Kemarin juga sempat ada di berita ya gitu, kalau nggak salah gue apa lo yang bawa gitu. Ya. Tentang PS5 Pro itu cuma nambah Ada 3 tuh. space-nya doang dari cuma 2 tera jadi 2 tera. 2 tera. Kalau sebetulnya sih kalau dari segi storage-nya ya jadi 2 tera. Tapi kalau dari segi hardware-nya ada yang dimana itu compute unit-nya atau VGA-nya itu lebih besar 67% kalau nggak salah. 67% lebih besar sehingga bisa memaksimalkan rendering AI. Jadi pada presentasinya si Mark Henry itu ya ada 3 nih yang jadi tombak utama di PS5 Pro ini. Yaitu ada AI, pokoknya AI rendering. Habis itu juga ada, gua lupa cok. Apa? Ada 3. Lu belum nonton emang dari 3? Gue jujur ya, kalau gue secara pribadi, gue itu tuh nggak bisa ngikutin setelah PS3. Gue nge-stuck di PS2 soalnya. Oke. Sedih banget. Makanya itu gue sebenarnya tuh dari dulu tuh pengen kayak ngikutin dari PS3, PS4, dan apalagi sekarang kan PS5. Ini gue saudaranya yang master gue Yes. itu tuh punya PS5 dan gue pengen mainin, cuma apa ya? Karena gue tidak terlalu ngikutin dengan teknologinya konsol. Jadi jujur gue kayak untuk PS5 Pro, ya udahlah, fine, iya. Mending Xbox nggak sih? Ini yang berdebat nih. Mungkin- Jangan gitu, mungkin- jangan itu. Ini nih bukannya menghancurkan para pecinta Xbox ya, Iya. tapi emang udah terbukti bahwa Xbox itu nggak bisa ngikutin PlayStation. Seperti itu. Separah itu. Dari unit penjualan konsol, Xbox jauh lebih parah. Kalau dari dari performa. Oh, performa ketinggalan jauh. Serius? Iya. Dengan munculnya PlayStation 5 Pro ini Xbox udah ketinggalan. Iya sih Itu sebenarnya. pertama, itu kedua. Ketiga, dari segi game Xbox udah nggak bisa apa-apa. Dari segi game ya. Kan kalau Xbox sendiri juga menangnya kan karena bisa main game-game yang zaman-zaman 360 itu. Ya. Bisa di-download, lo beli download gitu kan bisa main itu. Katanya kalau PS5 kan gue taunya PS4. PS4 itu nggak bisa dia main game PS3. Bisa. Bisa. 1 2 3 malah. Kok katanya nggak bisa sih? Backward kan ada PlayStation Plus. Nggak, maksudnya dimasukin CD-nya gitu. Oh enggak lah, karena dari segi gini, kalau Xbox itu setahu gue ya, Ya, mereka nggak pakai Blu-ray, DVD, CD nggak. Mereka satu tipe. oke. Nah, sementara kalau PlayStation dari Ya. PS1, PS2, PS3, PS4, PS5 itu beda. Ya, satu CD, Satu CD, dua DVD, mulai Blu-ray. mulai dari PS3 baru Blu-ray, dan itu nggak bisa untuk CD. Oh. Nah, dari segi ini ya hard copy-nya ya, itu nggak bisa. Sementara kalau Xbox ya, nah itu bisa. Tapi yang jadi perbedaannya di sini adalah hard jeroannya. Ya. Kalau misalnya kita lihat jeroannya itu Xbox, dia tetap fokus di yang namanya AMD. Mereka Oke, Nah, ini kita- bentar dulu. Kita bentar dulu ini Ini lagi ada beli azan azan dulu dulu ya. ya. Oke, tadi pembahasannya sampai gila dari terang sampai gelap anjir, ngebahas Xbox. Balik lagi ke pembahasan Xbox nih, yang dimana Xbox itu memang udah nggak bisa bersaing sama PlayStation. Tadi pertama itu dari penjualan konsol, Ya. habis itu juga penjualan gamenya juga yang dimana gamenya itu bahkan udah masuk ke PlayStation. Iya, banyak yang masuk sih. Terus ketiga juga
Ya mulai dari kedepannya, lu tau nggak ada berita bahwa Xbox itu udah mecas 65 orang. Ya ada. Nah, itu udah membuktikan bahwa Xbox itu udah cuman sebagai publisher aja. Udah nggak sebagai penyedia konsol. Microsoft maksudnya kan. Xboxnya sendiri. Xbox-nya sendiri udah cuma publisher. Dari Xbox itu yang kuat cuma satu, Xbox Game Pass. Udah, cuma itu doang. Konsol terakhirnya Xbox apa sih? Gue lupa. Xbox Series One. S. Xbox Series S. Terakhir. Yang ini kan yang bentukannya kayak Kayak kotak kulkas. gitu, Xbox Series X. Oh, itu emang udah nggak bisa saingin PS5? Kalau Yang biasa ya? yang biasa, PS5 biasa. Iya. Kalau secara storage bisa, secara storage Doang. karena mereka menggunakan RDNA 2 yang sama, bikinan AMD yang sama, Ya. dan custom up APU yang sama. Jeroannya yang beda cuma storage-nya aja, yang dimana memang mereka itu perlu storage gede cuma buat satu game. Call of Duty, Ya kalau bajingan Duty itu. 300 giga. Nah, itu game bajingan itu. Mereka perlu storage gede karena mereka tahu mereka bakal ngeluarin game itu. Oh. Kenapa PlayStation itu nggak ngeluarin storage gede yang di awal? Karena game-game mereka nggak segede itu. Nggak sampai 250 giga, enggak. Termasuk Final Fantasy. 100-an cuman. Tanpa DLC ya? Tanpa DLC. Kalau setahu gua bahkan Final Fantasy 16 ya. Itu gua nggak tahu kalau apa namanya yang di PS berapa. Tapi gua di PC gua nggak salah hampir nyampe 200 deh. Hampir nyampe. Enggak Enggak nyampe masih, 250. tapi udah 100 gede. Iya, kalau 100 iya. Bahkan selain yang PlayStation pun memang udah nyampe 100-an dari gitu. third party-nya. Tapi kalau untuk dari PlayStation-nya sendiri, mereka itu membatasi untuk ini karena masih limit ya, karena masih PlayStation 5 Pro sebelum keluar ya. Itu mereka masih mikirin strategi untuk limit storage mereka. Tapi setelah PlayStation 5 Pro ini keluar, ada kemungkinan game-game di masa depan PlayStation itu bakal lebih gila lagi. Oh, makanya lah mereka keluarin PS5 Pro gitu. PS5 Pro keluar, storage-nya di-upgrade, dan juga ya gue nggak ngerti sih kalau lu lihat dari itunya, dari presentasinya, banyak orang yang nggak nih perbedaan antara PlayStation 5 biasa sama PlayStation 5 Pro dalam segi ini ya, side by side-nya. Tapi bukan emang biasanya itu beda tipis ya? Sama aja kan kayak PS2 biasa, fat sama slim, habis itu 3 fat slim. Ya, kalau dari 4 Pro itu memang sama. Memang gue juga dari awal nggak kaget kalau misalnya jeroannya itu sama. Yang beda itu cuma dari segi megahertz-nya. Gigahertz-nya. Dari PlayStation PS4 ke PS4 Pro juga cuma beda gigahertz-nya doang. Gitu. Jadi kalau misalnya jeroannya sama tapi yang beda cuma gigahertz-nya doang, ya nggak kaget gue. Oke. Yang bakal ketaranya itu nanti di saat masa-masa PS6 itu mau keluar. Itu berasa banget PS5 Pro bakal kepake. Bentar. Ya. PS6. Ya, kalian kan steppingnya itu 5 Pro. Nah, yang Pro-nya itu dipakai untuk Jembatan. ya, stepping stone untuk iya. Tapi Sebelum kita masalahnya gini, kenapa AMD yang dipakai, dan bahkan kalau misalnya kalian tahu Xbox itu dari Xbox original yang tebalnya kayak buku jurusan hukum itu. Itu pakainya AMD terus. Iya lah, nggak mungkin pakai Nvidia. PlayStation pernah pakai Nvidia. Yang mana? PS3. Nvidia itu. Nvidia jeleknya Nvidia ini karena Nvidia itu makainya di Switch ya. Yes. Karena konsol handheld Nvidia bagus. Gua akuin. Untuk game-game yang sejaman. Iya. Tapi kalau udah masuk ke konsol rumah yang udah softwarenya itu bikinan mereka sendiri, itu amburadul. Kayak kejadian PS3 yang dimana konsolnya itu red light of death. Tahu kan? Iya, gitu katanya udah merah gitu, udah mati, udah nggak bisa disembuhin gitu. Itu jeleknya Nvidia. Ya, iya, soalnya kan kita tahu sendiri kalau katanya Nvidia itu perlu compatibility-nya itu susah gitu. Yes. Kalau emang dia bikin kompatibel yang dengan konsol rumah, mau ditaruh harga berapa itu? Mereka emang nggak bisa bikin custom. Mereka emang custom. mereka nggak bikin custom. Kalau bikin custom butuh harga berapa? Dari kalian lu lihat lah RTX 4000 series itu berapa? 35 juta. Emang iya. Dimasukin ke PlayStation, ke konsol berapa? Belum lagi yang lainnya kan kalau katanya dari ini. Jadi kalau gue bilang wajar kenapa makainya AMD. Iya. AMD aja kalau kita lihat dari gue sebagai PC gamer gitu kan.
kita lihat sendiri laptop yang pakai Nvidia sama yang pakai AMD itu harganya jauh lebih sopan yang AMD. Yes. Ya. Si kubu merah. Nah, si merah. Makanya gue agak nyesel ini ngambil Nvidia. Tapi kalau misalnya untuk PC ya, untuk PC memang karena dia tuh RTX Ya. lebih bagus dalam segi ray tracing. Oke. Gua akuin Nvidia ya. Jujur kalau itu gue nggak penting sih. Yang penting main aja gitu. Itu main. Itu kalau misalnya buat ya, gue gak bisa ngomongin gini juga sih karena kalau gue nih kan sebagai buat orang yang tidak ngikutin konsol, pertanyaan gue gini, itu tuh sebenarnya PS5 ini kenapa dibikin pro buat ke PS6? Gue tuh agak kaget tadi soalnya. Emang perkiraan buat ke PS6-nya itu kapan? Pertanyaannya bukan kapan tapi dimulai kapan. Karena Intel sama AMD itu udah rebutan buat isi chipset PS6 dan AMD yang dapat. AMD yang dapat. Beritanya dari kapan, Bang? Yang jelas gue udah ngisi berita itu di Instagram di minggu kemarin, hari Selasa atau Rabu. Oh, baru. Baru. Mereka tuh udah menang AMD itu udah menang tender sama Intel. Yang jelas jangan kaget-kaget banget karena perkembangan konsol itu jauh lebih cepat sekarang gitu ya. Karena teknologi juga makin ngebut, jadi konsol juga makin ngebut. Jadi kalau kita masih nge-stucknya di PS2 ke PS3, itu kan lumayan tuh ada sekitar gue banget tuh. 6 tahun kan ya. 2000 sampai 2006 apa 2007 kita SMP. 2006. PS3 pertama itu 2006. Sudah kelas 6 dong. Iya. Iya. Gue lupa sih. Itu di US ya, kalau di Indonesia kan biasa ada di tahun 2 tahun kan. Iya. Itu. Jadi 2006 itu jadi udah 6 tahun. Sedangkan dari PS4 ke 5 aja udah berapa tahun gitu kan. Iya. Karena PS4 tuh huge success itu menang itu gede banget itu. Terus juga kenapa PS6 tadi lu bilang kan kenapa mulai dari kenapa PS5 Pro itu jadi jembatan PS6 karena kita harus lihat perkembangan game sekarang. Game sekarang itu gila-gilaan. Mau dari segi minimum requirement sampai dari segi harga. Kalau gue bilangnya lebih grafik. Itulah yang dimana kita memang gimana ya dari sebuah company itu kalau misalnya kalian sadar kalau misalnya company developer Amerika yang memang mengedepankan grafik. Ya. Kecuali Cina ya, kita nggak bahas Cina nih. Belum lah, Cina Belum. soalnya scene-nya kan juga baru kan. Ya. Setahu gue juga baru BMW doang kan. Enggak, nanti di 2025 nanti ada. Iya, yang sekarang ini. Sekarang ini sekarang benar-benar. Oh enggak, ya. Oh iya. Cina. Oh, itu masuknya AAA nggak sih? BMW kan ini AAA itu. Oh enggak, jadi game indie. Game science indie. Itu indie. BMW Indie. bukan AAA itu. Nggak ada nggak ada bantuan dari publisher manapun. Nggak ada dapat, mungkin investor ada ya, tapi kalau dari publisher itu nggak ada. Anjay, Bahkan mereka kesulitan kan dari cerita Black Wukong itu sampai chapter 6. Iya. Yang dimana naskah asli itu sampai chapter 13 itu nggak dibuat dari 7 ke 13 karena kekurangan biaya. Dan dibuat DLC-nya nanti yang akan keluar di Januari. Dia itu game indie. Oh iya, kalau itu dihitung lah, Hoyo dihitung lah. Tapi baru 2 kan di antara semua pasarnya yang ada itu. Sedangkan Hoyo aja setahu gue masuknya itu mulai masuk di lirik ya. Itu 2020 gara-gara Genshin. Yes. Iya kan? Keren. Sebelum itu kan masih Honkai Impact kan ngeliat, apa nih game mobile Si game nih. Android ya. Dan sedang itu MiHoYo itu kuat setelah masuk ke pasar konsol. Iya. Hmm. Makanya berarti kan kalau dengan katanya game-game Cina itu sendiri juga baru 2 lah yang ke highlight gitu kan. Mungkin ya sih. Kalau dari tahun 2023 ya. Iya. Iya, 2023. Tapi untuk tahun 2025 ini Cina bakal lebih kuat lagi. Ada apa lagi nih? Crimson Desert. Bikinannya Perabis yang bikin apa? Black Desert. Oh, itu versi online-nya atau gimana? Enggak, awalnya mau dibikin MMO. Tapi karena orang ngelihat trailernya itu aduhai fantastico, dibikinlah single player. Dan itu mendengarkan komunitasnya. Oke. Bahkan kemarin aja lu lihat deh, kemarin itu Perabis itu baru ngeluarin gameplay trailer selama 50 menit dan lu lihat pencahayaannya. Mungkin nggak itu ditaruh di konsol-konsol lama? Enggak sih, Black Desert aja untuk mobile aja berat banget Black Desert, apalagi yang baru. Ya.
Itu kalau lu ingat gak waktu zaman dulu yang kita main game PS Iya. yang kalau misalnya kena cahaya cuma bulat-bulat doang di bawah. Iya. Ah, lu di game Paradise ini yang Crimson Desert ini, itu antara bayangan matahari sama bayangan api udah beda. Bayangan karena matahari sama bayangan api, ini api kebakar. Dua light source. Itu udah beda. Itu karena ya ray tracing-nya itu. Final Fantasy Wen. Final Fantasy masih jauh sih. Gua nggak begitu berharap sama Final Fantasy ya. Soalnya kan yang gua tahu ya, Ah. untuk katanya RPG yang grafikalnya itu mantep banget, itu pasti Final Fantasy Pada masanya. pada masanya. Iya makanya Final Fantasy 16 aja gua ngeliat begitu. Ya elah. Square. Nggak jauh beda sama Final Fantasy 15 anjir. Tapi untuk yang ke-6 dan 16 ya, ada salah satu yang gue suka sih. Apa? Mereka berani merubah. Kapan lagi lu ngedengar kata fuck di dalam Final Fantasy? Cuma 16. Di mana itu? Ada di 16. 16. Yes. Fuck, kok, bastard. Lagi emang game Jepang itu memang udah mulai ini. khususnya Square Enix ya, Square Enix itu udah mau ngambil pasar-pasar barat. Ya, sebenarnya Jepang in general sih, soalnya Dragon Dogma aja kemarin begitu kan, udah. Kalau Dragon Dogma kan dari yang pertama. Iya, tapi udah mulai ngambilnya pasar-pasar yang pasar western. luas. Karakternya udah nggak ada yang moe-moe lagi, realistik banget. Kalau untuk Jepang yang masih bertahan dengan idealisnya Nintendo sih. Iya, Nintendo terus apa Nintendo? itu Harus gue bilang. mau dari segi konsol hingga ke penggunaan konsolnya itu lebih bagus Nintendo karena mereka bertahan dengan konsol yang lama dengan kualitas grafik yang lama tapi mereka bisa ngebuat game yang baru dengan menyelesaikan konsolnya itu dan itu fun kayak apa TOTK abis itu juga ya Mario Xenoblade aja Yes. itu anjir gue liat itulah kehebatannya colorful banget, Fire Emblem. Oke, jadi back on track lagi. Tadi PS5 Pro, tadi ada 3. ada 3, ada tadi baru gue baca siapa sih. Ada ternyata pembesaran GPU, AI upscaling sama juga Advanced Ray Tracing. Nah, gua agak rancu sama AI scaling ini maksudnya gimana? Dibantu AI kah atau gimana? Kalau lu misalnya gini, kalau pixel lu ngeliat pixel-pixel kan, pixel-pixel itu kan kayak ada pembatas antara pixel satu dengan pixel lain tuh kan ada pembatas tuh, hitam-hitam gitu. Dengan pixel AI upscaling itu hitam-hitam itu udah nggak ada. Ya kalau dulu kan masih pakai anti-aliasing kan biar lebih. Iya ada FSSR kayak gitu-gitu. Kalau ini ya namanya nama dari PSSR yaitu PlayStation. Gue lupa lah itu namanya pokoknya. Oke, ini perlu diingatkan kembali dia ini bukan sales Sony ya. Gue bukan penjilat Sony ya. Bukan penjilat, bukan sales penjilat. Gue nggak dibayar kecuali kalau dibayar lain lagi tuh ceritanya. Ayo Sony. Boleh. Ayo Sony. Tapi yang jelas permasalahannya di sini adalah walaupun dengan AI scaling-nya itu masih susah ngelihat perbedaan antara kedua, yang antara yang pro sama yang biasa itu beda. Ya. Yang kelihatan jelas itu kalau lu misalnya main game yang pixelnya itu nabrak. Ya. Kayak yang warna-warnanya itu nabrak. Ya, oke. Makanya pas di presentasi kemarin itu mainnya Ratchet & Clank. Oh iya, itu warnanya memang. Warnanya nabrak. Tapi kalau misalnya kayak apa? Soul Series. Ya Dark Souls kan emang hitam aja. Tone warnanya sama itu emang itu nggak akan berguna. Itu palingan cuma di game boost-nya aja nanti. Karena fungsi dari PS5 Pro itu adalah penggunaan fidelity dan performance yang nggak harus milih gitu. Ya. Kalau lu punya PS5 kan milih mau fidelity atau performance kan. Ya. Sementara di PS5 Pro ini udah enggak. Lu bisa ngemainin game yang oke dengan detail yang oke dan 60 FPS. Tapi nggak 4K ya. Agak ragu gua. Belum. Kayaknya sebelum. PS5 Pro. Sekarang Tapi untuk game aja udah pakai AI ya. Ya, masalahnya gimana lagi perkembangan teknologi? Ya nggak ada habisnya Pak. Ya, Abisnya nanti kalau Fallout. Toto keluar Fallout yang berikutnya tuh gara-gara ini Fallout. Fallout berapa ya? Fallout 5 ya. Tapi Fallout runtuhnya gara-gara AI. Terminator nggak sih? Ya, gue nggak ada lagi. Clear anjir. Ya makanya kan untuk nge-twist barunya mereka pakai AI gitu. Ya. Jadi Terminator anjir. Tapi permasalahan selain yang kurang bisa komparasinya itu, ada lagi yang bikin kaget. Apa tuh? Harga. Iya. Harga PS5 Pro. Itu
pas nggak tuh untuk budget mahasiswa? Jangan budget mahasiswa deh. Orang awam. Untuk orang awam. Orang Ya. awam nggak mungkin beli PS. Kok bisa? Karena mereka pasti lebih mikir mending beli PC, mending grafik PC. Oh, Mending beli sebelah. iya sih. Karena Iya orang sih. awam itu bukan pasar utama dari PS5 Pro. Oke, berarti mereka itu lo lebih ke fanboy-nya ya? Bukan. Karena kalau ini nih dalam kemarin kan gue sempat bikin video tentang yang namanya pro kontra dari PS5 lah intinya. Iya, Gue itu dinyebutin bahwa konsumen utama dari PS5 Pro ini adalah orang-orang yang belum punya PS5. Hah? Kok bisa? Karena Lompat langsung ya. yes. Tar dulu. Kenapa kalau misalnya mereka nggak punya PS5 malah langsung ngebeli PS5 Pro? Kenapa? Kan harganya tadi kan udah dibilang kan udah beda banget ya. Harganya PS5 Pro dengan PS5 yang biasa kan pasti harganya beda. Kenapa malah langsung beli yang Pro? Nah, ini kayaknya gue bisa nih analoginya nih. Ah. Ibarat lu beli game, tiba-tiba keluar definitive edition ya. Lu milih mana? Beli yang mana? Yang original apa yang definitive edition? Tergantung orang sih kalau gue bilang sih. Kalau untuk punya ke gamer pasti definitive edition. Tapi itu pertama. Tapi pertanyaannya adalah kenapa orang itu nggak punya yang pertama? Nah itu. Gak ada duit. Salah, karena mereka masih punya Xbox. Itu dia. Penjualan PS5 itu masih 61,7 juta seingat gua. Pokoknya masih 60-an juta. Sementara untuk PS4 itu udah 114 juta. Mungkin dengan kehadiran PS5 Pro ini mereka Sony PlayStation ingin mendongkraklah penjualannya dan ingin babat habis Xbox. Itu ini pemikiran gue ya. Jadi seperti itu. Karena ya seperti yang gue bilang tadi, Xbox udah kehilangan game-game eksklusifnya. Sementara ya Xbox udah hampir nggak ada harapan lah sampai mereka ngeluarin konsol generasi berikutnya. Sementara untuk konsol generasi berikutnya itu dimulai pada saat Switch 2 keluar. Switch 2 keluar. Itu penentunya, itu udah nggak bisa diatur ulang lagi tuh. Sementara kalau misalnya lu nggak tahu PS Vita 2 nih mau keluar nih. Lu tahu kan PS Vita 2 itu? PS Vita 2 itu mau keluar, tapi Sony ini gue bilang masih ragu antara mau nyaingin Nintendo Switch atau mau jadi follow up dari generasi ke-9 ini. Kalau PS5 kan ke-9 nih. Apa mau jadi follow up? Karena 9 nih. 9. Bagian 9. Iya. Anjay. Gua rasa Sony PlayStation nggak berani ngelawan Nintendo dalam segi handheld. Pasar handheld tuh nggak berani Sony PlayStation. Jadi gua rasa untuk pembuka generasi ke-10 itu adalah dari Nintendo Switch 2. Oke. Berarti intinya PS5 Pro ini gerakan Sony untuk sure kill-nya ya. Sure kill untuk Xbox. Xbox ya. Karena jujur Xbox sudah ya sorry to say ya kepada para fans Xbox, karena gue nggak punya Xbox dan bukan penggemar Xbox Game Pass ya. Karena murah, karena cuma 60.000 aja. Sementara 60.000 per bulan udah di Spotify. PlayStation Plus mahal anjing, ratusan ribu cok. Oke. Pertanyaan terakhir dari gua kalau gitu. Saran lu nih bagi orang-orang kayak gua nih, kan gua kan adalah orang yang tidak main PS3, PS4, PS5. Gimana caranya kalau misalnya gue pengen nikmatin PS5 nih, di saat gue dari awal ini tuh gak ngikutin gitu loh gen-gen yang dari PS3 gitu. Karena kan tadi yang lu bilang sama tadi gue bilang juga, teknologi semakin lama semakin tinggi, semakin lama semakin berkembang, makin cepat lah. Makin cepat gitu loh. Gimana caranya kita nih yang orang-orang kayak gue nih keep up sama yang PS5 Pro ini? Mending rakit PC. Enggak gitu, Bapak. Ini saran dari gue pribadi. Iya, ini POV-nya Kak untuk konsol tok. Oke. Saran dari gue adalah lu coba ngelihat game-game PlayStation yang ada di Steam. PlayStation yang ada di Steam. PlayStation udah buka di Steam. Oh, seriusan? God of War Ragnarok di Steam. Ragnarok udah masuk Steam. Ragnarok udah masuk. Di FF16 udah masuk. Jadi gini, Oke. gue pengen ngasih tahu kalau misalnya game yang dari awal lahir di konsol tetap akan maksimal di konsol. Oh gitu. Karena sekarang itu game itu bukan mematenkan ya. Maksudnya menentukan grafik mereka itu bukan pada PC lagi, tapi pada konsol. Karena kalau misalnya lu lihat grafik kalau lihat di Steam ya, GPU yang masih banyak dipakai itu masih 3060. Sementara kalau misalnya lahirnya dengan PS5 Pro ini, karena memang udah
GPU konsol sama GPU secara komersil itu nggak bisa dibandingin. Ya, Sementara Sony mendesain gamenya semaksimal mungkin untuk di konsol. untuk konsol. Yes. Jadi kalau lu pengen Oke. ngerasain gimana penyelesaian maksudnya eksekusi PlayStation terhadap game-gamenya, lu mainin dulu lewat dari PC Steam, lu Oke. rasain bla 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 bla. Kalau misalnya lu masih ada ngerasa kurang, baru lu main di PS5 Pro. Oke, berarti kita nih yang tidak ngikutin teknologi lah, ngapain Yes. gitu ya. Ah. Ngikutin yang ya udahlah keadaan aja dulu. Kalau misalnya memang kita nggak bisa beli konsol, ya udah mainin dulu yang versi PC-nya. Yes. Kalau misalnya game konsol itu tuh masuk ke PC. Iya. Oke. Karena kita berpikirnya itu bukan yang sekarang tapi yang ke depan. Coba deh lu tonton deh yang tadi gue bilang yang apa? Yang Crimson Desert. Lu tonton dah itu. Lu tonton itu benar-benar lu tonton. Apakah lu dengan dengan gameplay yang seperti itu kira-kira apakah laptop kita semua kuat? Oh itu enggak. Belum sih kalau laptop belum ya, tapi entah Untuk komputer, kalau komputer mungkin untuk di Iya. untuk RTX 3000 series mungkin kuat ya, tapi ya PC-nya Windows kuat sih. ya jelas lah itu berapa Oh, juta ini, 90-an, Lu ngomong ke Winda. 90-an Bang, juta. collab yuk. Kemarin Mbak Wina habis kebakaran loh. Rumahnya enggak tahu lu. Enggak, bukan rumahnya. Belakang rumahnya ya Iya, kebakaran. pabrik belakang rumahnya. Tapi kan nyamber juga. Iya sih, cuma ya kan jangan Enggak sampai lah. midstream kan, enggak midstream kan. Midstream. Harus berhenti mendadak gara-gara kebakaran. Midstream. Anjay. Lu bayangin Midstream, tiba-tiba. Pak. Midstream. Iya, itu bukan gimmick ya adik-adik, bukan Bukan gimmick. emang kebakaran ada Bukan videonya gimmick. sebar kok. Heeh. Sama gue tahu live streamnya itu sampai di private mah dia. Oh gitu ya. Iya. Oh. Walaupun klipnya masih ada ya. Iya di Tapi itu Instagram, udah di private itu live streamnya. Oke. itu. Tapi sekarang gua pengen nih, sekali lagi gua tanya nih, ke lu semua nih. Ya. PS5 Pro itu harganya 13 jutaan kalau saya transfer ke Indonesia. Serius? PS5 Pro Yes. 13 juta Iya. dibandingkan Harganya itu adalah $699. Itu kalau bisa dikonversikan ke rupiah jadi 11 jutaan, pajak plus ya lain-lain sebagainya itu Oke. jadi 13 juta. Beli motor gua. enggak. Beli motor gue. Apakah itu worth it menurut kalian? Kalau jujur buat gua selama orang itu masih punya PS5, buat gua masih belum worth it. Pertanyaan gue gini dulu. Perbandingannya berapa dari PS5? PS5 berapa harganya? PS5 itu yang digital itu 499. Hah? Seriusan lu masih Yes. sedikit? Yes, Dari sedikit jadi 2 digit? 499 naik 200 ya. Dari Iya, PS5 dari sedikit jadi 2 digit? Maksudnya Dari 4 Dari jutaan jadi puluhan juta. $499. Heeh. Jadi Konversinya konversinya berapa ya? Lu konversinya kemarin gua nggak sempet konversi sih. $499 itu $500 lah. Kalau misalnya Kali 16. kali 16. 8 jutaan. Tapi naik 5 juta. Dua kali lipat dong. Oh, dua lipat lah dari Hampir lah ya. 13. Iya. Naik 5 juta cuy. Yes. Iya. Dengan segi grafik yang hampir nggak kelihatan. Enggak sih kalau gua enggak. Enggak maksudnya Enggak worth it anjir. Ya. Enggak, mendingan langsung lu beli PS5 habis itu nanti tunggu PS6 kalau Iya. keruan kalau Kalau gua gue nggak ya. bisa ya, gue nggak bisa jawab. Gue nggak ngerti soalnya. Kalau gue sih selama PS5 lu masih sehat jangan terus. Gitu. Oke. Soalnya gue di PS5 itu yang benar-benar ngehook gue ya, DualSense-nya doang. Oh, Jadi kalau PS5 Pro itu DualSense-nya itu masih sama, ya kenapa enggak gitu. Selama lo masih bisa main game macam-macam Tekken atau apa dan lain-lain gitu, Ya. di PS5 ya sudah, nggak perlu ini lagi. Karena kita berpikirnya lagi tadi karena masalah game-game sekarang. Bukan game-game ke depan. Ya makanya itu kalau game ke depan Iya. berarti kan konsol berikutnya akan keluar lagi gitu kan. Ya sama aja kayak ini deh, kayak perbatasan PS4 sama PS5 kemarin. Yang dimana PS4 biasa itu nggak running, tapi PS4 Pro running. Apa ya? Gue lupa anjir. Apa Assassin's Creed? Bukan. Dari game PlayStation-nya sendiri malah. Apa ya? Gue lupa anjir. Astrobot bukan ya? Astrobot mau jadi PS5. Pokoknya ada dia di saat penghujung 2019 apa? 2019 yang dimana PS4 itu yang udah kayak mesin jet. Oh lu permasalahan. Oh itu. Sementara PS4 Pro itu masih sehat walafiat lah dari segi suara. Perbandingan patokan utamanya di situ.
gitu. Oh boy. Apalagi dengan PS5 Pro itu istilahnya katanya 45% RAM lu lebih beraksi lebih efisien lah. Gue jujur masih stuck di zaman-zaman gue nggak perlu mikirin namanya graphic card, RAM atau storage untuk main game. Jangan lah ya, jangan. Palingan cuman mikirin 8 MB untuk save file itu udah gede banget. Aja PS2 lah memory card. Jangan yang ini dong. Gua nge-stucknya di situ, Bro. Iya, tapi sekarang ya karena perkembangan game itu sudah semakin tinggi dan lo tau gak kalau Xbox itu pengen ngeluarin Elite tapi nggak jadi? Ngeluarin apa? Xbox Elite, Xbox Series X Elite. Pernah dengar. Tapi nggak jadi. Ya karena ya memang takutnya seperti PlayStation. Mau di-upgrade sedikit itu bakal menghasilkan biaya yang jauh lebih besar. Jadi nanggung jatuhnya. Yes. Iya. Sementara Xbox Series S itu udah versi lebih nanggungnya Xbox Series X. Ya memang konsol, ibarat gini lah, konsol itu emang udah kita ini ibarat udah dicokokin. Lo kalau lo mau pilih handheld Nintendo, lo kalau mau pilih konsol ya PlayStation. Ini kita nggak bahas Steam Deck ya, karena Steam Deck kan itu ke PC, gaming PC. Ya, konsepnya kan PC portable. PC portable. Tapi kalau misalnya untuk game portable sebenarnya ya Nintendo. Dan kalau konsol ya PlayStation. Yang dimana kalau misalnya orang udah memonopoli pasar, ya lo tau sendiri lah tebak harga. Pasti ke situ. Iya, harganya harga sesuka mereka. Sama kayak ini deh, kayak RTX sama AMD. Lo tau kan AMD itu udah nggak mau ngeluarin flagship lagi? Ya. Karena itu dia makanya RTX bisa ngeluarin 4000 series yang harganya Saji mumpung. Yang harganya nggak sopan aja. Yang 35 juta anjing. Itu pun segede gaban itu 4000 series. Gue punya duit 35 juta beli Nahida 100 cm. Pulang kampung gue 35 juta gue beli bibit daun bawang aja nyawa gue. Beli kebo nggak sih? Kebo mahal. Kalau misalnya gue punya duit segitu, gue nggak kayak gini anjir. Oh, udah 3D ya? Iya udah 3D pak. Gue akan di samping kalian, nggak kayak gini posisi gue. Astaga. Jadi ya begitulah lika-liku PlayStation 5 Pro guys. Lumayan serius ya pembahasan untuk episode kali Iya, ini. karena jujur gue mendengarkan kalian itu tuh gue nggak bisa interupsi juga karena gue sebenarnya kepo. Tapi gue tuh otak gue tuh ya stuck di PS2 gitu. Coba lah kalau misalnya yang paling kelihatan untuk acuan sebagai game masa game kelanjutan game itu kayak gimana perkembangannya kayak itu ya. Yang Crimson Desert itu berasa banget itu gue melihatnya. Yang dimana lu percampuran antara Zelda, terus juga Assassin's Creed, habis itu juga Horizon itu digabung jadi satu. Luas dunianya luas, habis itu juga pencahayaannya oke, grafiknya kayak tai. Berapa kilonya belum kelihatan ya? Belum kelihatan. Ini storage-nya kira-kira kalau misalnya lu bayangin ini rilis kira-kira berapa? 1 tera. Gila lu. Enggak nyampe 1 GB. Enggak nyampe Warzone, enggak nyampe Call of Duty, palingan 210 ada. Kalau Call of Duty kan gue paling benci sama Call of Duty anjing beneran lah. Trauma gue download Call of Duty setan. 250 giga gue tinggal tidur masih bangun masih download anjing. Trauma gue beneran sama Call of Duty itu. Tapi kalau Crimson Desert ini mungkin nggak segede Call of Duty, paling 210 lah. Itu gede di ray tracing-nya, karena ray tracing-nya itu gila banget. Nah, mungkin itulah yang bisa gue jabarkan untuk PS5 ya. Mungkin ada pertanyaan yang bisa gue jawabin. Sekali lagi berarti gue bukan penjilat Sony dan marketing Sony ya. Gue bukan sales. Tapi kalau misalnya meskipun Sony biru bukan sales. Kalau misalnya Sony untuk menyiapkan pantatnya untuk kita jilat, kirimkanlah PS5 dan duit. Kita butuh duit. Ya ampun. Oke, jadi ada lagi. Nah, si Cil udah keringetan dia tuh. Udah hangat pergi, udah hangat, layarnya hangat. Udah hangat, udah demam. Astaga. Menerima informasi yang begitu banyak. Itu tombol power menarik banget. Jangan. Gue bisa gini, Bro. Nah, tuh gue bisa takut. Oh, gitu. Gue bisa gue nangis tuh. Ngeliat harga 699 gitu. 13 juta anjir beli motor. Gue juga pas ngeliat nonton live streamingnya itu kemarin emang gue juga kaget di harganya. Itu harga konsol termahal sekarang. Ini makin lama gue lihat untuk bahkan scene gaming ya, itu jadi lebih ke untuk orang yang benar-benar entusias aja gitu. Hardcore gaming. Hardcore gaming. Dan jangan, ini baru PS5 Pro nih.
jangan kaget kalau misalnya PS6 nanti $1.000. Oh itu sih kayaknya gue nggak kaget sih. Gue ngelihat ini aja udah berapa tadi? Hampir $600 ya? $699. Oh udah hampir 700. Ah gue nggak kaget sih. Mana ada aduh apa itu? Apa yang terjadi? Itu ada arwah siapa itu? Itu bukan arwah tuh, itu tuh tabung yang lu datang itu. Jadi kemungkinan PS6 itu kalau misalnya mengikuti pola yang sekarangnya di mana PlayStation memang memonopoli pasar, bukan memonopoli ya, maksudnya Ya. menjadi market leader yang benar-benar leader yang udah nggak bisa diganggu gugat sama konsol lain. PS6 kemungkinan akan $1.000. Ah oke. Itu 16 juta, belum pajak, belum korupsi pemerintah. Ya begitu ya sekian. Oke. Masuk. Dan ya sebagainya bea cukai dan lain itu kemungkinan bisa mencapai 18 juta. Ya, kalau dia cukai bukan korupsi, man. Ditahan. Oke, kayak gitulah. Jadi Oke. ponakan. Kalau misalnya kalian gaming ya wajar kalau Kalian misalnya gaming. kalian gaming. Kalau misalnya hobi kalian gaming ya wajar aja kalau misalnya hobi kalian itu mahal. Ya. Aduh. Oke. Jadi gimana? Sudah puas dengan PS5 Pro? Gue nggak tahu dah. Gue PS5 Pro jujur lebih ke bad news ya daripada good news kalau gue ya. Tapi nggak tahu untuk kalian para viewers kalian ya. Emang biarin. Kalau gue lihat di media lain juga pada giling-giling. Sebenarnya Berarti kalau- bad move nih. Kalau untuk marketing, kalau untuk Sony sendiri ya bad move. Karena kelihatan banget apa ya, kayak terlalu dipaksakan untuk muncul sekarang. Ditambah dengan resesi dan lain-lain ya. Resesi maksudnya kan? Boleh apa kan lagi ekonomis lagi turun Oh ya. iya. Tapi kalau gue bilang sih ini aduh nambah lagi nih sorry Dan. Sony itu ibarat gadget kayak Apple. Apapun yang dia keluarin pasti dia beli. Ada sih iya pasti Contoh PS Portal yang nggak guna sama sekali itu. dibeli. Dibeli. Ada yang beli. Di United Kingdom di UK itu ibarat 3 negara lah UK itu. Ah. 2 hari habis PS Portal di UK. Itu apa anjir? PS Portal, lo harus punya PS5 dulu baru bisa mainin PS Portal dan itu harganya ya lu lihat sendiri deh. Astaga. Itu Gak ngerti gue. barang yang tidak seberguna itu, Cil. Nanti boleh. Ada Di yang luar Nurul bos. dan itu nggak akan bisa lu pakai kalau lu belum punya PS5. Astaga. Oke. Itulah dia. Oke lah. Jadi udah mulai kelihatan ya untuk konsol ini Apple aja siapa ya? Ya udah Sony lah ya udah. Gue kira bakal Microsoft lah yang bakal begitu lah. Oh. Ternyata si Jepang. Nah, gimana lagi? Memang dari ada tadi siapa yang bilang Bang siapa ya? Ada yang bilang kalau nggak salah untuk Jepang itu lebih percaya hardware daripada software. Siapa ya? Gue sempat denger itu. Dari mana ya? Pokoknya ada yang bilang di itunya Edo Bening apa? Ada di podcastnya Eno Bening. Dia Ya. bilang kalau untuk hardware Jepang masih apa namanya masih percaya diri. Tapi kalau untuk software ya mereka nggak begitu oke. Oke. Berkebalikan dengan game pasar ya dengan kalau sekarang sih masih Asia sih yang megang sih. Yang kemarin dulu tuh Western yang di mana Rockstar dan lain sebagainya. Sekarang ya PlayStation lagi. Berarti safe to say GTA 6 kayaknya di PS5 Pro ataupun PS6 ya. PS5 Pro masih ada. Oh, kalau GTA 6 sampai berapa ya? Sampai PS7 gua rasa GTA 6 itu, Cok. Ini dari PS3 aja sampai PS5, GTA 5 masih begitu anjir. Bro, ngomongin GTA ya. Itu tuh Rockstar menikmati hasil GTA 5. Iya. Masih GTA Online cuan aja terus. masih hidup. Iya, itu Oh. ya kalau ya memang dari segi gameplay pasti ya kita bisa nge-hack bareng anjing. RR apa sih tuh Red Dead Red Dead Redemption 2 Redemption. aja lama banget bikinnya gimana Iya. GTA 6. Itu apalagi Rockstar itu kalau untuk bikin kelanjutan IP itu mantap banget Rockstar itu. Iya. Kecuali remaster atau pengulangannya itu Iya. busuk. Kalau definitif mah Busuk. Ya. Kalau untuk pengelanjutan IP Rockstar mantap. Itu kalau misalnya gue dibukin sama Rockstar nih, ini gue ngeblur kali. Ngeblur aja. Aduh ya Allah. Mungkin Sony bakal nyiptain ini kali PS5 Pro bundle sama Rockstar. Mungkin itu untuk langkah konkret biar PS5 Pro itu kejual. iya sih. Ini Price lu point. nalar lu gila juga lu King. Waktu Final Fantasy 16 itu keluar. Sementara Rockstar GTA 6 itu nggak keluar di PC men. Cuma PS5 sama Xbox. Lu bercanda. Iya. Serius? Iya. Cuma nggak keluar di PC. Lu bercanda. Sumpah. Astaga. Demi apapun yang lu percaya deh.
itu cuma keluar di PS5 sama Xbox dan nggak mungkin Sony enggak memeras game tersebut gitu. Jadi pasti akan dibikin bandel sama Sony. Yakin sebagai banget. penikmat PS2, saya turut berduka cita lah ya buat kalian hardcore gamer. Ya, Makin kuat ini. Gua makin jadi kaum mendang-mending. Mending rakit PC. Mending rakit. Mending beli laptop. dan gua udah dalam hati gua sih gua harus punya PS5 pada saat GTA 6 keluar. Oke. Itu udah harus itu. Ya. Berarti langsung Amin pro. deh. Enggak, bro. Enggak ada duit, enggak. Yang biasa aja, yang biasa. Amin aja dulu. Oke. Aja dulu. Oke. Oke, udah. Oke, Brat. Gitu aja. Nah, Lagi. udah malam tuh, kalau Batman udah berterbangan semua. Batman. Parkour di atas. Batman. Kan Batman. Mana Batman? Nah. Ceritanya udah ikutin aja. Kan gua anomali nggak bisa lihat, bro. Oh iya, lu liatin gue, lupa gua. Gua nggak bisa lihat, bro. Lupa kalau lu alien dalam layar anjing. Astaga. Oke, jadi ini Ya, sampai pembahasannya segitu aja. lumayan serius, tapi Iya. tetap ngalor ngidul. Jadi gimana pendapat kalian? Bisa dicantumkan di komen ya. Dan Iya. kalau misalnya kalian ada topik lain yang ingin kita bahas, Bisa. bisa di chat komen di komentar di kolom komentar tulis apa yang ingin kita Iya, bahas. iya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen seperti biasa ya. Karena share kalian itu penting buat kita untuk melanjutkan konten-konten selanjutnya. Iya. Terima. Gua Hakim, Gua Mama Tomo. Gua Dan si dia- Cil. mohon undur diri dulu. Akhir kata dari kita, terima kasih. Sampai Bye bye.